Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu senantiasa sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, untuk materi berikutnya, mapel prakarya kelas 7 semester ganjil bab 3 teknologi konstruksi miniatur rumah. Tujuan pembelajaran teknologi konstruksi miniatur rumah itu, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan wawasan tentang teknologi, perkembangan teknologi, keselamatan kerja, sketsa dan gambar teknik membuat miniatur rumah. Setelah mempelajari materi bab 3 ini, siswa dapat menjelaskan jenis karakteristik, kekuatan bahan, serta peralatan kerja pengolahannya. Yang nomor 3, siswa dapat menjelaskan dan membuat sketsa gambar teknik dari suatu rancangan produk. Selanjutnya, setelah mempelajari bab ini, siswa dapat menjelaskan dan membuat produk sederhana menggunakan peralatan kerja sesuai dengan jenis, karakteristik, dan kekuatan bahan. Tujuan pembelajaran setelah mempelajari bab ini, peserta didik mampu menyatakan pendapat tentang keanekaragaman, rekayasa teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Mengidentifikasi jenis bahan, alat, dan proses karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah yang terdapat di wilayah setempat tinggal kita dan di Nusantara berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli pada lingkungan. 3. Merancang karya rekayasa teknologi konstruksi miniatur rumah berdasarkan orisinalitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Yang keempat, menguji dan mempresentasikan karya rekayasa teknologi miniatur rumah berdasarkan teknik dan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Apa saja yang akan dipelajari di bab 3 ini? Yang pertama, dalam bab 3 teknologi miniatur rumah, yang pertama A. Mengenal istilah teknologi. B. Teknologi konstruksi. C. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. A. Mengenal istilah teknologi. 1. Pengertian dan perkembangan teknologi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata teknologi mengandung arti 1. Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu terapan. 2. Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi teknologi merupakan ilmu pengetahuan terapan untuk mewujudkan kenyamanan dan kemudahan hidup manusia. Teknologi yang ada pada saat ini merupakan hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Jenis teknologi. A. Teknologi peralatan rumah tangga. Teknologi peralatan rumah tangga merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya lampu, jam dinding, mesin cuci, mesin penghisap debu, kompor, kipas angin, dan pemotong rumput, dan lain sebagainya. B. Teknologi produksi. Merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contohnya mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, dan mesin pemotong kayu, dan banyak jenis-jenis mesin yang membantu mempermudah kehidupan manusia. C. Teknologi transportasi. Merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat. Contohnya sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, pesawat terbang, dan lain sebagainya. D. Teknologi komunikasi. Teknologi ini merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Contohnya radio, televisi, telepon, dan internet, yang mana mempermudah dan menambah mudah kita dalam mencari ilmu pengetahuan dan menambah wawasan dalam kehidupan kita. E. Teknologi konstruksi. Merupakan teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Hasil dari teknologi konstruksi biasanya berbentuk rumah, jembatan, jalan, dan rel kereta api. B. Teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi. 1. Perkembangan teknologi konstruksi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mulai memanfaatkan apa yang ada di alam ini seperti batu, tanah, kayu sebagai bahan untuk membuat infrastruktur dan bangunan. 2. Jenis-jenis proyek konstruksi. Pekerjaan proyek konstruksi terbagi menjadi 4 jenis. A. Proyek konstruksi bangunan, perumahan, atau permukiman. Mencakup proyek pembangunan tempat tinggal seperti rumah, perumahan, villa, atau apartemen. B. Proyek konstruksi bangunan, gedung, building konstruksi. Merupakan tipe pekerjaan atau proyek yang banyak dilakukan karena menekan pada pertimbangan konstruksi dan teknologi yang praktis. C. Proyek konstruksi teknik sipil. Proyek ini merupakan proses penambahan infrastruktur pada lingkungan terbangun. Contohnya pengerjaan proyek pembangkit listrik, proyek jalan raya, proyek jalan kereta api, proyek bendungan, dan proyek pertambangan. D. Proyek konstruksi bangunan industri. Pemilik proyek ini biasanya suatu perusahaan atau industri besar, contohnya perusahaan minyak, perusahaan farmasi, dan perusahaan kimia. Salah satu bentuk hasil akhir konstruksi yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal berfungsi sebagai tempat berlindung manusia dari segala cuaca. C. Membuat produk konstruksi miniatur rumah. 1. Mengenal bagian-bagian dasar. Mengenal bagian-bagian dasar rumah. A. Bagian bawah atau bagian dasar. B. Bagian tengah atau ruangan rumah. C. Bagian atas atau penutup rumah. 2. Alat dan bahan yang dapat digunakan. Alat atau bahan. Mengenal bagian dasar rumah. Bagian dasar. A. Bagian dasar, bagian yang terletak di bawah atau disebut juga dengan lantai atau pondasi. B.
Bagian tengah rumah atau ruangan rumah terdiri dari dinding, pintu, jendela, kamar, dan lain sebagainya. C. Bagian atas atau penutup rumah. Fungsinya untuk melindungi ruangan yang ada di dalamnya, menahan radiasi panas berlebih, melindungi dari hujan, dan menghambat pergerakan angin yang biasanya membawa debu ke dalam rumah. Dua, alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat miniatur rumah. Alat yang diperlukan: satu, penggaris untuk mengukur panjang suatu benda. Dua, gunting untuk memotong bahan yang tipis. Tiga, cutter. 4, kuas untuk mewarnai biar kelihatan atau terlihat lebih menarik dan bagus. B. Bahan yang digunakan untuk membuat miniatur rumah: styrofoam, korek api, stik es krim, kardus, triplek, perekat, atau lem. Selamat belajar dan terima kasih. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.